Halo guys, good morning. Matahari cerah banget ya today. Wow, habis beberes rumah. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya guys, suka-suka saya. Oke, saya akan melakukan sesuatu eksperimen yang kayaknya teman ala-ala juga ada yang melakukan beberapa sesuatu kegabutan hakiki penemu alat. Jadi kalau kita nih homebrewer nggak akan kelar mengikuti inovasi produk untuk ngebrew serius, dan pada akhirnya kalau buat saya hanya beberapa alat yang dipakai dan belum tentu si alat ini juga menjadi long lasting gitu ya di kategori brewing. Ujung-ujungnya yang standar ya espresso satu, buat filter satu, ujung-ujungnya itu yang paling sering V60 Aeropress, atau saya pakainya Calculate Robot. The restnya kayak cuman buat pajangan aja. Nah belakangan ini kan lagi heboh juga deh si Paragon nuklir, sesuatu yang ngebrew di bawahnya dikasih biji atau bola besi atau bola aluminium, sesuatu yang tapi bola aluminiumnya kayaknya mesti beku ya. Nah karena saya nggak punya dan saya penasaran emang sebegitunya ya gitu orang-orang menemukan alat ini. Kalau buat saya memang alat itu kebanyakan dijual memang tujuannya untuk komersil aja sih. Hasilnya tuh bisa jadi gimmick, bisa jadi ya emang ini karang-karang aja sih. Tapi let's see, akan saya coba menggunakan, saya nggak punya nuklir ballnya, nuklir atau apa sih bahasanya, itulah pokoknya Paragon. Saya punyanya cube dari aluminium yang beku, jadi kita akan coba membrew dengan kasih aluminium beku saya, cube steel saya di bawahnya sini, lalu di atas kita akan brew kayak gitulah kurang lebih. Lalu kita akan cobain rasanya dengan kopi yang udah saya brew di percobaan pertama, dan buat saya impresinya cukup enak. Jadi kita akan coba apakah memang rasanya begitu signifikan, dan saya akan menggunakan gramasi yang sama dengan yang semalam. Jadi kita akan brew aja. Semalam tuh dapat 13 kan kalau salah ya. Oke, sebentar ya. Kita akan pakai gramasi yang sama ya teman-teman supaya adil. Gramasi yang sama dan timbangannya juga grindernya juga sama ya. Suhunya oke, suhunya sama 90 derajat, 90,5 derajat Celcius.
ini yang akan saya lakukan. Jadi tapi metodenya saya akan pakai metodenya V60 ya, nggak pakai metode Hario-nya. Ini saya punya biji bola ini, bukan bola sih, cube yang beku ini. Kita akan taruh aja. Apakah rasanya memang sesuatu atau enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya, namanya juga percobaan. Saya cuman kasih berapa cube ya, cukup lah ya, yang penting dia bisa berdiri. Baik, oke, 4 cube. Lalu kita akan bikin dia 0, dan berikutnya kita akan kok nggak ada lighting ya, backlight. Oke. Semoga nggak berantakan ya. Saya menggunakan metode ini. Oke. Lalu kita kasih sentuhan lagi sampai 100. Empat puluh, 60. Oke, biar turun sedikit, lalu kita kasih sentuhan. Saya akan bikin dia menjadi gramasinya sama sampai mencapai 190 ya semalamnya kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, more or less. Selesai. Saya nggak tahu rasanya kayak apa. Oh, jadi total ada apa nih? Ada 1 dan 5 biji besi cube. Kalau ada yang orang melakukannya kayaknya nggak dari awal sampai akhir di menggunakan si nuklirnya ini ya, bola besinya ini ya. Jadi kayak ada secara mekanisme 2 kali, the restnya nggak usah pakai gitu ya. Tapi usah nanggung kalau eksperimen, jangan nanggung. Jadi memang saya pakai hampir sepanjang pure-nya aja, menggunakan bersentuhan dengan cube steel. Let's see, apakah rasanya memberikan impresi yang katanya sih enak. Tapi kalau buat saya kembali lagi ke kopinya sih. Kopi kalau memang basicnya enak, mau dibrew pakai bom atom, pakai nuklir, pakai senjata bio mematikan, akan dia akan tetap enak ya. Let's see. Ya boleh lah. Orang bilang lebih enak ya. Terlepas soal ininya soal si bolnya yang enggak dalam bentuk bol ya. Tapi dia kan ngebrew langsung bersentuhan dengan steel yang dingin. Kalau impresi saya dengan pertama kali ngebrew, saya kehilangan sensasi oolong tea-nya di sini.
Semalam saya ngebrew oolong tea-nya cukup dominan. Kecenderungannya jadi lebih soft si output kopinya. Semuanya jadi lebih lembut. Blackberry atau buah ya berry-nya lebih lembut. Lalu untuk si semacam whiskey brandy-nya atau soju fruity-nya malah hilang. Tapi sweetness sama acidity-nya lebih dominan jadinya ya. Tapi lebih lembut. Oke. Memang ada bedanya. Tapi kalau dia kayaknya men-tone down semua rasanya ya, semua aromanya dia menurunkan rasanya. Tapi untuk sweetness sama acidity-nya malah dia lebih keluar. Ya pada akhirnya tergantung objektivitas kita masing-masing ya, kita mau achieve di mana. Tapi kalau saya memang kayak gini wajib dicoba untuk mendapatkan variabel rasa dari satu jenis kopi. Bahkan seperti biasa kan, karena alat di rumah ada beberapa, jadi cara baru supaya nggak katrok-katrok amat juga wajib dicoba. Tapi alat lain juga wajib kita tetap gunakan. Kalau nggak rusak. Aeropress, Stardew Mirage, cold brew, cold drip. Cold brew tuh kadang butuh kopi lebih banyak sama cold drip, jadi kayak sayang ya gitu ya. Sementara saya sekarang ngerostingnya hitungannya 200 gram. Kalau dipakai buat cold brew tuh kayaknya terlalu boros gitu ya. Jadi kita main yang ringan-ringan aja, 12 gram, 13 gram. Apalagi bin-bin kayak gini cukup rare, jadi main cantik aja ya. Ya, saya merasa ini aromanya jadi turun, kayak lebih ada flowery-nya, malah kayak fruit punch ya, menggunakan metode kayak barusan. Enak outputnya enak, cuman ada beberapa part yang hilang dari originalitas rasa yang pertama kali saya brew. Oke, menarik ya, wajib dicoba ya. Tapi buat saya nggak harus belilah, harganya mahal. Alat brew yang eksperimental itu kadang kita harus mikir sih, ini wajib beli gak sih gitu. Kalau kita udah puas dengan alat kita, variable Hario switch, variable V60, variabelnya Aeropress itu juga unlimited. Jadi kalau ada alat baru yang memberikan statement bahwa dia bisa menciptakan sebuah kopi jadi X secara signifikan, misalkan bumi dan langit, baru deh. Tapi kalau ternyata hanya mentwist dari A ke B gitu ya, buat saya bukan sesuatu yang wajib dibeli sih. Tapi kalau coba dengan berakal-akalan di rumah kayak saya gini ya boleh lah. Tapi kalau beli kayaknya harga sejuta berapa ya, hampir 2 juta masalahnya. Oke, menarik sih, menarik ya. Mungkin karena dia langsung saya nggak tahu mekanismenya, saya nggak tahu sainsnya, tapi ini berlaku sama ketika metodenya ya teman-teman. Metodenya sebenarnya sama ketika kita saya membrew ice Japanese, tapi pakai, kalau di Jepang namanya Kyoto style atau ice Japanese atau wine style sebenarnya. Jadi cara mendinginkannya dengan style wine tapi tanpa bersentuhan langsung si kopinya dengan es. Jadi menggunakan bucket ice. Jadi dia dinginnya secara
apa ya, secara sains tuh dingin tanpa bersentuhan dengan air atau es langsung, dia bisa meng-create sweetness yang kayak misalkan sweetnessnya biasa di level 3 misalkan ya, di boost bisa menjadi level 6, dan acidity-nya dari level 4 bisa di boost jadi 7, dengan catatan si acidity-nya ini tetap bukan acidity yang membuat perut kita bergejolak, tapi acidity yang dibarengi dengan manis, acidity fruity yang nyaman, jadi tetap enjoy untuk kita teguk gitu. Nah sebenarnya ini mekanismenya kurang lebih seperti itu, sama sih, mendinginkan walaupun gak drop langsung kayak kalau ice bucket wine itu dari 60 derajat kita tunggu menjadi 15 derajat atau 10 derajat, dan itu rasanya sangat enak banget. Ini sebenarnya sama sih mekanismenya, cuman dia suhunya nggak drop aja. Nah tapi kalau di mekanisme brew kayak wine basket gitu atau ice bucket sorry, dia nggak mengubah, bahkan dia memperkaya ya. Jadi kalau misalkan basicnya ada tea like-nya, justru dia memperkuat tea like-nya, menambahkan hints tea like-nya jauh lebih strong gitu ya. Kalau ini kayaknya sedikit menurunkan premier notes-nya, tapi menaikkan rasanya. Jadi ada perbedaan dengan si ice bucket. Ice bucket itu kalau dicium, wow, makin dahsyat. Itu sih kalau analisis kacrut versi kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tapi wajib dicobalah. Kita tuh memang mesti update aja sih, bukan kemudian membeli, enggak juga sih. Kalau saya lebih suka kalau sistemnya menggunakan metode basket wine, dan jauh sebenarnya akan lebih rich lagi kalau si steel cube ice ini memang ditaruh di sini. Dia jauh akan lebih berfaedah sebenarnya, karena saya udah mencoba. Tapi karena memang menggunakan metode Paragon ala-ala, jadi menggunakan metode kayak gitu. Ya bebas lah kita berinovasi. Kalau enggak, berhenti dong si alat kopi di satu titik jualan juga stuck. Jadi memang mereka harus tetap berinovasi. Jadinya lebih juicy, fruity, enak sih, enak. Oke, ciao, sehat terus, sukses terus, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.